Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Rizka Putri dari kelas 10 Agama. Saya akan mempresentasikan tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam muttafaq. Sumber hukum Islam ditinjau dari segi dalil meliputi dalil nakli dan akli. Dalil nakli adalah dalil yang diambil dari firman Allah atau Al-Quran dan juga sabda Nabi dalam hadis. Dalil akli adalah dalil yang disandarkan kepada akal atau pemikiran manusia. Istilah lain dalam penyebutan akli adalah ar-ra'yu. Sumber hukum Islam yang disandarkan kepada ar-ra'yu antara lain ijma', qiyas, istilah, istishab, maslahah, wa mursalah, syad az-zari'ah, wa fathu az-zari'ah, qaul sahabi, dan lain-lainnya. Dari sumber hukum Islam tersebut, ada yang disepakati seluruh ulama atau muttafaq, dan ada yang diperselisihkan atau mukhtalaf. Sumber hukum muttafaq meliputi Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Selain itu, perselisihan atau mukhtalaf atau tidak seluruh ulama menggunakan sumber-sumber tersebut sebagai pedoman dalam penetapan hukum antara lain istilah, istishab, maslahah wa mursalah, syad az-zari'ah, wa fathu az-zari'ah, dan qaul sahabi, dan lain-lainnya. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Seluruh ulama bersepakat bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama. Al-Quran merupakan pedoman paling tinggi bagi umat Islam. Oleh sebab itu, yang ada dalam Al-Quran merupakan ketetapan atau kitab ikuti dan ditaati. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnah-Nya. Pengertian Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qaro'a, yaqro'u, qira'atan, Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kulumullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita diriwayatkan secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, membacanya bernilai ibadah sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran merupakan wahyu yang tampak atau wahyi az-zahir, yakni pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan kata-kata yang sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran tidak diturunkan secara langsung dalam wujud 30 juz, seperti yang sekarang kita lihat dalam bentuk sebuah kitab atau buku. Ia diturunkan secara berangsur-angsur selama masa kenabian Rasulullah SAW. Sebagian ulama menyebutkan dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari, dan ada pula sebagian ulama lain yang berpendapat bahwa Al-Quran diwahyukan secara bertahap dalam kurun waktu 23 tahun dimulai pada 22 Desember 603 Masehi dalam dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Surah-surah yang turun di Mekah disebut surat Makkiyah dalam kurun waktu kurang lebih 12 tahun. Surah-surat yang turun di Madinah disebut surat Madaniyah dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun yang dimulai sejak peristiwa hijrah berlangsung kurang lebih selama 10 tahun. Yang kedua itu susunan Al-Quran. Yang pertama, susunannya yaitu ada surah. Al-Quran terdiri dari 114 surat. Masing-masing memiliki sebuah nama yang mencerminkan isi dan kandungannya. Tetapi ada juga surah yang memiliki lebih dari satu nama, di antaranya surat Al-Fatihah, yaitu Ummul Quran dan Sabul Masani, At-Taubah, Baro'ah, Al-Israh, Bani Israel, Fatir, Al-Malaikah, Ghafir, Al-Mu'min, Fusilat, Hamin As-Sajdah, Al-Insan, Ad-Dahr, Al-Mutafifin, Al-Taftif, dan Al-Lahab, Al-Masad.
Yang kedua ada ayat. Ayat adalah bagian terkecil yang terdapat dalam Al-Quran. Ayat juga merupakan komponen dasar pada suatu surah berdasarkan perhitungan ahli Kufah yang bersumber dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami dari Ali bin Abi Thalib. Jumlah ayat dalam 114 surat yang ada dalam Al-Quran adalah 6.236 ayat. Jumlah ayat inilah yang digunakan pada mushaf Al-Quran yang paling banyak beredar di masyarakat termasuk mushaf Syamil Al-Quran. Penggolongan Al-Quran berdasarkan jumlah ayat terbagi menjadi 4. Jadi 4 berikut ini. Yang pertama ada As-Sab'u At-Tiwal atau 7 surat yang panjang, yakni surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan lain-lain. Yang kedua Al-Mi'un, yaitu 100 ayat lebih seperti Asy-Syu'ara, Hud, Yusuf, Al-Mu'min, dan lain-lain. Yang ketiga ada Al-Masani, kurang sedikit dari 100 ayat seperti An-Anfal, Al-Hijr, Maryam, Al-Waqiah, dan lain-lain. Yang keempat ada Al-Mufassal, yaitu surah-surah singkat seperti Ad-Duha, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Yang ketiga, juz. Kitab suci Al-Quran terbagi menjadi 30 juz yang berdekatan agar mudah dibaca dalam 1 bulan penuh. Pengertian ini dilakukan sesuai dengan perintah Rasulullah agar umatnya membaca atau menghatamkan Al-Quran tidak lebih dari 1 bulan. Hizb terdiri dari setengah juz. Setiap hizb dibagi lagi menjadi 4 bagian yang disebut dengan 1/4 hizb. Yang kelima ada ruku. Ruku adalah kumpulan beberapa ayat yang sebaiknya dibaca dalam 1 rakaat sholat. Ruku ditandai dengan huruf Ain yang diletakkan di pinggir kiri atau kanan mushaf. Pembagian ruku ini muncul dari atas dasar kebiasaan generasi terdahulu dalam menghatamkan Al-Quran ketika sholat fardu. Jika jumlah ruku dalam Al-Quran terdiri dari 558, dan dalam sehari kita membaca ayat-ayat Al-Quran selain Al-Fatihah sebanyak 10 kali setiap sholat 2 kali, maka dapat menghatamkan Al-Quran dalam sholat selama kurang dari 2 bulan. Yang keenam ada manzil. Manzil adalah pembagian Al-Quran menjadi 7 bagian yang hampir sama, dengan tujuan untuk memudahkan menghatamkan Al-Quran dalam waktu 7 hari. Berikut ini adalah awal tiap manzil tersebut. Yang pertama, yang ke-1 adalah surat Al-Fatihah. Yang kedua, surat Al-Ma'idah. Yang ketiga, surat Yunus. Yang keempat, surat Bani Israel atau Al-Isra. Yang kelima, ada surat Asy-Syu'ara. Yang keenam, ada surat As-Saffat. Yang ketujuh, ada surat Qaf. Isi pokok kandungan Al-Quran. Yang pertama ada akidah. Akidah adalah keyakinan atau kepercayaan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Akidah Islam merupakan suatu kepercayaan yang diyakini kebenarannya oleh setiap muslim. Al-Quran mengajarkan akidah yang berkait dengan tauhid atau pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada akidah tauhid berkaitan dengan keimanan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sudah akhlak berkaitan dengan jiwa yang mulia dan cara membersihkan jiwa dari segala kotoran dosa. Yang kedua ada ibadah. Ibadah memberi petunjuk dan tata cara beribadah. Ibadah adalah pengabdian makhluk kepada Sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tujuan diciptakan manusia di bumi adalah untuk beribadah. Bentuk beribadah dalam dasar dalam Islam seperti yang tercantum dalam rukun Islam, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat, zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji bagi yang mampu menjalankannya. Yang ketiga ada akhlak. Membicarakan tentang perbuatan baik dan tercela, akhlak atau budi pekerti salah satu kandungan Al-Quran yang mendasar. Yang keempat ada janji dan ancaman.
Janji yang dimaksud di sini adalah janji Allah Subhanahu wa taala berupa pahala atau nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan amal saleh. Ancaman adalah balasan siksaan bagi orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Yang kelima ada hukum. Al-Quran adalah sumber hukum dalam Islam. Al-Quran memuat berbagai ketentuan hukum termasuk ketentuan hukum muamalah dalam hubungan manusia dengan manusia. Yang keenam ada kisah-kisah umat terdahulu. Banyak memuat kisah umat terdahulu untuk menjadi pelajaran bagi umat manusia. Misalnya, kisah Fir'aun, Qarun, Namrud, Ashabul Kahfi, dan sebagainya. Kisah-kisah tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran kehidupan masa lalu yang dapat dijadikan pelajaran untuk umat Islam agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut ada fungsi Al-Quran. Fungsinya yang pertama adalah penunjuk dan rahmat. Fungsi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebagai pedoman hidup bagi manusia. Bagi umat Islam, Al-Quran merupakan kitab suci yang mengatur segala perbuatan, baik ubudiyah maupun amaliyah. Terdapat di Quran surat Luqman ayat 2 dan 3. Selain ayat tersebut, Al-Quran sebagai rahmat dan hidayah juga disebut sebanyak 12 kali pada ayat-ayat lainnya, seperti surah Al-An'am ayat 154 dan 57, terus ada surat Al-A'raf ayat 52 dan 154 dan 203 dan lain-lainnya. Yang kedua, fungsi Al-Quran itu sebagai pembeda. Dengan mempelajari Al-Quran, kita dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang haram, mana yang halal, maupun mana yang boleh dan mana yang terlarang. Karena Al-Quran juga berfungsi sebagai pembeda atau furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Lanjut, fungsi Al-Quran yang ketiga adalah sebagai nasihat dan obat. Al-Quran juga diturunkan sebagai pelajaran atau mauizah. Melalui pengajaran Al-Quran, manusia akan terbimbing dalam kehidupan sehingga kebahagiaan di dunia dan di akhirat tercapai. Dalam pembelajaran atau nasihat dalam Al-Quran disebut 78 kali. Hal itu menegaskan kepada kita bahwa Al-Quran adalah benar-benar pemberi nasihat kepada umat Islam untuk hidup sukses di dunia dan di akhirat. Fungsi-fungsi Al-Quran adalah yang pertama itu penegasan akidah bagi umat Islam. Yang kedua, pemberi pelajaran dengan disebut kisah-kisah masa silam. Yang ketiga, pemberi kabar gembira dan ancaman. Yang keempat, menjadi obat bagi yang membaca dan mengamalkannya. Yang kelima, pemberi motivasi. Dan yang keenam, menjawab semua problema kehidupan. Lanjut, ada tahap-tahap Al-Quran dalam menetapkan hukum. Yang pertama, itu tidak memberatkan atau tidak menyulitkan. Sifat hukum Al-Quran tidak memberatkan atau tidak menyulitkan manusia sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Yang kedua ada meringankan beban. Konsep meringankan beban merupakan implementasi dari konsep memberi kemudahan. Contohnya dalam melaksanakan ibadah, yaitu menjamak atau mengqasar salat ketika berpergian jauh, perang, dan hujan, tidak berpuasa karena adanya uzur, bertayamum sebagai pengganti wudhu ketika tidak ada air, sakit, dan dalam perjalanan, memakan makanan haram atau memanfaatkan barang-barang haram dalam keadaan terpaksa dan darurat. Lanjut, ada berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Cara menetapkan hukum dalam Al-Quran tidak secara frontal, tetapi melalui proses secara bertahap atau berangsur-angsur. Misalnya, penetapan pelarangan minuman-minuman keras dan judi tidak langsung haram, tapi dinyatakan bahwa meminum minuman keras dan berjudi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.
Sifat hukum yang ditunjukkan Al-Quran. Seluruh ayat Al-Quran sesungguhnya adalah muhakamat, pengertian sebagai dalil atau sumber hukum. Ibnu Abbas R.A. berkata, tafsir Al-Quran memiliki 4 sisi pembagian, antara lain tafsir yang dipahami oleh setiap individu, tafsir yang dipahami oleh orang Arab dari bahasanya, tafsir yang dipahami oleh orang yang mendalam ilmunya, tafsir yang tidak dipahami kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut akan dibahaskan ayat-ayat Al-Quran ditinjau dari beberapa aspek, antara lain kejelasan, lamaran hukum, kepastian dan dugaan hukum, dan sifat global dan terperinci ketetapannya. Yang pertama, dari kejelasan maknanya, Al-Quran terbagi menjadi 2, yaitu muhkamat dan mustasyabihat. Ayat muhkamat secara etimologis, muhkam berasal dari kata hakama, berarti pengertian mana'ah, yaitu melarang atau menuju kebaikan. Yang kedua, mustasyabihat adalah ayat yang tidak pasti artinya, maknanya sehingga dapat dipahami dengan beberapa kemungkinan. Yang kedua, sifat ayat Al-Quran yang qat'i atau zani. Qat'i bahasa mempunyai arti putus, pasti atau diam, sedangkan menurut istilah adalah dalil yang jelas hanya memiliki satu makna dan tidak membuka penafsiran yang lainnya. Secara bahasa, zani adalah perkiraan atau sangkaan antara benar dan salah. Dan secara istilah, zani adalah nas menunjukkan kepada suatu arti, tetapi ada kemungkinan bisa ditakwilkan sehingga menggunakan sebagian dalil memerlukan proses ijtihad. Yang ketiga, dari segi keumuman, cara penjelasan terhadap hukum, cara yang digunakan Al-Quran yaitu kuli atau global umum dan juz'i atau terperinci. Kuli atau umum, Al-Quran menjelaskan hukum secara garis besar atau secara umum. Sebab itu dalam melaksanakannya masih memerlukan penjelasan. Sesungguhnya hanya Nabi Muhammad SAW saja yang berhak menjelaskan secara pasti ayat-ayat yang demikian sehingga tidak timbul pemahaman lainnya. Penjelasan hukum secara global atau umum oleh Al-Quran terdapat 2 bentuk, yaitu yang pertama menyebutkan kaidah dan prinsip-prinsip umum seperti prinsip musyawarah. Yang kedua, menyebutkan ketentuan hukum secara global atau umum seperti perintah zakat. Yang B-nya juz'i. Al-Quran menjelaskan hukum secara terperinci. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan dalam Al-Quran secara lengkap dan detailnya dapat dilaksanakan secara langsung tanpa memerlukan penjelasan dari Rasulullah SAW. Dan tidak ada peluang untuk memahami makna lainnya. Hanya sedikit ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan hukum secara rinci. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.